Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi ya di channel saya dengan saya Muhammad Yusuf. Sudah beberapa hari kosong video. Hari ini baru upload lagi video di sore hari. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita sekeluarga pada sehat, panjang umur, sukses selalu ya teman-teman ya. Dilancarkan usaha pekerjaan dagang, bisnis dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada hambatan, mudah-mudahan tidak ada resiko. Mudah-mudahan yang punya hutang segera diselesaikan hutangnya, segera dilunaskan hutangnya, dan kita terhindar dari orang yang mencurangi kita dan ingin menjahati kita, dan mudah-mudahan kita terbebas dari malah bahaya ya teman-teman ya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan suatu wejangan atau petunjuk agama, yaitu apa sih perbedaan antara jin, setan, iblis dan dajjal. Nah, di sini kita akan kupas tuntas ya teman-teman ya. Sebelum saya membahas, alangkah baiknya teman-teman tonton sampai selesai video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya, khususnya buat diri saya dan teman-teman dan lain-lainnya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan bagikan video saya supaya mudah-mudahan channel ini berkembang. Amin ya robbal alamin. Nah, kita bahas perbedaan yang pertama adalah jin. Tentu beda ya teman-teman ya. Jadi antara jin, setan, iblis, dajjal itu beda. Tidak satu raga atau sebutan nama, bukan. Beda. Nah, jin ini sebenarnya kita ini hidup berbarengan ya dengan jin ya. Kalau manusia itu jasad kasar, sedangkan jin seperti kita, cuman bedanya hanya di jasad halus atau tidak terlihat. Atau kadang-kadang ada orang yang bisa melihat jin, ya kan? Dan ada yang tidak. Itu teman-teman bedanya. Berarti di bumi ini bukan kita aja yang hidup di bumi ini, tapi ada juga yang berdampingan dengan kita, yaitu jin. Nah, karena di surat apa ya, saya lupa, pokoknya yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi kita hidup berdampingan dengan jin gitu. Jadi beda ya teman-teman ya, jin itu seperti manusia teman-teman. Kehidupan sehari-harinya ada yang bekerja, ada yang nganggur, ada yang iseng, ada yang jahat, ada yang dibayar orang untuk menyakiti orang lain, mengirim teluh, santet, dan lain-lain teman-teman ya. Atau yang bisa mengabulkan pesugihan, kaya, lancar usahanya, sehat badannya, bisa juga jin disuruh seperti itu. Tapi saya garis bawahi, jin yang disuruh-suruh seperti itu oleh dukun adalah jin yang tidak punya pekerjaan, akhirnya mau direkrut oleh dukun. Ada hadiahnya, ada imbalannya dari dukun, karena ada perjanjian antara dukun dan antara orang yang datang ke dukun untuk meminta bantuan. Jadi ada perjanjian. Itulah jin. Jadi nggak semua jin jahat, nggak semua jin baik. Jadi sama seperti manusia teman-teman. Kalau jin yang punya kegiatan, pekerjaan, atau jin yang baik, itu tidak akan usil seperti orang melihat di malam hari, tempat kosong, rumah kosong, ada penampakan, kuntilanak, pocong, gondorwo, dedemit, dan lain-lain teman-teman. Itu berarti jin iseng, seperti orang aja gitu. Ada yang iseng, ada yang konyol, dia mengerjai orang gitu. Nah itu, jadi tidak semua jin itu baik seperti manusia gitu teman-teman. Dan banyaknya saya kasih tahu teman-teman, mungkin membongkar sedikit ya. Banyak orang-orang yang tidak sadar bisa menyembuhkan, bisa menolong orang, membantu orang kesulitan dalam melamar pekerjaan, kesulitan dalam rezeki, usaha, kerja, dagang, bisnis. Datanglah ke Ustadz Kiai Habib meminta bantuan. Ternyata banyak dari bantuan jin, pengobatan tabib, alternatif, dan lain-lain teman-teman itu saya beritahu kurang lebihnya itu dibantu oleh jin. Nah, jadi tidak semuanya oleh jin. Jadi jarang orang yang murni dengan ilmu batin dia sendiri atau rohaniyah dia sendiri untuk membantu orang-orang yang kesulitan atau menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jarang orang yang
eh, menggunakan ilmu batin. Jadi kebanyakan bekerja sama atau bersekutu dengan jin. Karena jin itu ahli sihir ya teman-teman ya, gitu. Kadang kita pun tidak sadar bahwasanya itu adalah kekuatan jin. Jadi kita nyangkanya itu adalah kekuatan dari Allah Ta'ala, padahal bukan. Dan sebenarnya ke Allah Ta'alanya aja kita nggak tahu. Ya jadi itu adalah kekuatan hodam. Jadi banyak ya teman-teman ya. Kalau pengen mencirikan, pengen tahu ini kekuatan hodam jin atau kekuatan Allah Ta'ala ruhaniyah asli, itu kita harus belajar dulu teman-teman ya, dalam secara kafah menyeluruh, belajar agama Islam, ketuhanan, kepangeranan, ma'rifat, hakikatnya juga belajar. Nah itu kita akan tahu itu kekuatan yang membantu kita adalah kekuatan jin atau kekuatan Allah Ta'ala atau geraknya Allah Ta'ala. Dan ada, nggak semua orang, tapi ada beberapa yang menikah dengan jin perempuan atau perempuan menikah dengan jin laki-laki gitu teman-teman ya. Itu ada di sekitar keluarga saya. Jadi kakek saya anaknya nikah dengan jin perempuan, dan sampai sekarang nggak tahu kemana orangnya. Kadang suka hilang, kadang suka datang lagi orangnya. Jadi pindah alam, ke alam istrinya yaitu jin. Jadi makanya saya bisa menceritakan tentang jin karena saya tahu, punya pengetahuan ya dari keluarga sendiri, yaitu ada yang nikah sama jin, yaitu mamang saya, dan punya anak jin 2, laki-laki dan perempuan. Itu rambutnya berapi, putih, barunya putih cahaya gitu ya. Jadi kayak kain terbang gitu, bukan kuntilanak tapi cahaya. Bentuknya kalau terbang tuh kayak kilat gitu, rambutnya api gitu teman-teman. Dan tuyul pun itu termasuk golongan jin, tapi beda suku. Seperti manusia banyak sukunya ya, ada orang Irian, Sunda, Jawa, orang Dayak, orang Madura, orang Betawi dan lain-lain teman-teman ya. Orang Jawa banyak. Jadi jin pun punya suku-sukunya sendiri banyak. Ada yang siluman. Kalau siluman ini adalah bisa berubah wujud. Itu adalah siluman menyerupai macan siliwangi, buaya, ular dan lain-lain, burung dan lain-lain teman-teman ya. Itu siluman. Nah, perbedaan kedua adalah setan. Setan berbeda dengan jin. Dalam ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwasanya saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau pembawa kutuk. Jadi setan ini sebenarnya bukan di luar teman-teman, yaitu di dalam raga kita, setiap manusia khususnya. Itu menggoda anak cucu Adam supaya kepleset ke neraka, mengerjakan perbuatan buruk. Karena setan ini tidak senang kalau hamba-hamba Allah mengerjakan kebaikan, makanya dia plesetin, menggoda manusia anak cucu Adam supaya berbuat salah atau nafsu buruk ya, nafsu amarah, ingin benci, keji, iri hati, dengki, prasangka buruk, berbuat keji dan munkar, dari kesalahan kecil sampai gede, membunuh, mengecewakan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, mencuri, berbuat jahat, pokoknya lah. Nah itulah godaan setan. Apalagi, nah jadi sebenarnya setan inilah tidak dikutuk, dia pembawa kutuk. Yang menerima kutuk atau yang merasakan kutuk adalah manusia yang mengerjakan dari godaan setan tersebut. Jadi setan ini hanya tugasnya adalah menggoda. Jadi yang menerima kutuk adalah kita semua teman-teman. Itu setan jadi beda. Jadi setan ini tidak ada di luar tapi di dalam. Alam taro anna arsalna saytina alal kafirina taujuhum aja. Jadi sesungguhnya kami ini mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir dengan godaan yang tiada henti kalau nggak salah. Nah itu setan ya teman-teman. Nah yang ketiga iblis. Iblis ini hampir sama kayak setan, tapi iblis ini adalah tingkatan kejahatan yang di atas setan, seperti membunuh, memperkosa, membunuh ibunya, membunuh anak atau memperkosa, mencuri anak, atau yang fitnah sampai orang itu misalkan gila, di penjara atau karena fitnah itu. Nah ini adalah iblis, atau meracuni orang, mencurangi orang. Pokoknya iblis ini adalah level setan yang menggodanya lebih besar dari biasanya. Nah itu dia iblis. Biasanya iblis ini suka menggoda orang yang imannya kuat. Nah, kalau yang ecek-ecek kayak saya begini dan lain-lain, itu yang menggodanya adalah setan. Jadi biasa. Jadi ada tingkatannya ya. Beda.
beda godaan tapi sama tujuan ya, gitu maksudnya kalau iblis. Nah, yang terakhir adalah Dajjal. Dajjal ini sebenarnya hampir sama dengan setan, iblis ya. Cuman Dajjal ini adalah kejahatan yang mendunia, disebutnya Dajjal, teman-teman ya. Dan kalau dari cerita Ustadz Kiai Habib, Dajjal itu adalah bakal turun pada hari kiamat. Itu tidak akan terjadi, teman-teman. Itu adalah siloka. Kalau kita belajar marifat hakikat, Dajjal bakal turun pada hari kiamat. Yajuj Majuj, Imam Mahdi, Isa, dan Dajjal bakal turun, itu enggak, itu siloka, teman-teman. Seperti di video saya yang sebelumnya, perbedaan antara Yajuj Majuj, Imam Mahdi, Isa Al-Masih, dan Dajjal bakal turun, itu maksudnya apa sebenarnya. Jadi bukan cerita dongeng, teman-teman ya. Kita harus berpikir itu adalah siloka. Jadi tidak akan terjadi seperti di film Titan, film Harry Potter yang ada monster dan lain-lain pada perang gitu. Enggak, teman-teman. Itu adalah siloka. Jadi Dajjal itu adalah kejahatan yang mendunia. Nah, bisa dihancurkan, dimusnahkan oleh Nabi Isa. Isa adalah membawa Rohul Kudus. Jadi kejahatan mendunia ini akan musnah oleh kesucian, orang yang berbuat kesucian. Gitu, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman perbedaan antara jin, setan, iblis, dan Dajjal, teman-teman ya. Jadi beda semua. Jadi tidak satu nama, bukan. Dajjal ini bisa dibilang raja iblis atau raja setan. Nggak ada jugruknya, teman-teman, itu semua nggak ada. Jadi itu adalah siloka, sifat ya, atau goib, teman-teman ya. Yang kasar, jasad kasar ya, kita ini adalah di dunia adalah manusia dan jin. Karena jin pun masih ada beberapa orang yang bisa melihat. Pokoknya primarinya yang hidup di dunia ini, yang menerima godaan, yang bisa masuk surga dan neraka adalah manusia dan jin. Ya, yang tadi, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman, yang saya sampaikan wejangan hari ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, subscribe ya. Video saya mudah-mudahan berkembang, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan lanjutkan membongkar rahasia Allah, rahasia alam, dan lain-lainnya, teman-teman ya. Kita belajar bersama marifat dan hakikat soal Islam dan agama di dunia yang sebenarnya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, teman-teman ya, karena saya juga masih belajar. Yang penting kita menyampaikan pengetahuan yang sebenarnya. Jadi jangan ada yang sembunyikan. Jadi harus gamblang semuanya, terbukti, ada bukti nyata. Jadi bukan hanya dongeng, kita nerawang jauh, menghayal dan lain-lain. Jadi semuanya harus nyata, teman-teman ya. Nah, begitu saja. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Ciao.